berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu prinsip orang dulu tuh. Lain sama orang sekarang prinsipnya. Orang dulu betul, kalau orang sekarang ringan sama dijinjing, berat bawa masing-masing gitu. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia merasakan lelah. Tapi kalau memang orientasinya hanya untuk Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi orientasi akhirat. Walal akhiratu khairul laka minad. Maka dia akan kemas lah. Tidak ada komplain dalam hidup. Iya capek wajar lah. Emang harus capek, fi kabad namanya. Yang kedua, orang yang tahu kalau hidup ini hanya untuk Allah, kalaupun dia mengalami kesedihan, duka, nestapa, lara, apalagi, pokoknya apa ya, melo orang sekarang bilang ya. Ini dia akan sadar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 140, Allah berfirman, iyamsaskum korhun faqad masal qaum korhum mithluhu. Iyamsaskum korhun faqad masal qaum korhun mithluhu. Nah, Allah sendiri berfirman, jika kamu ini sahabat-sahabat di perang Uhud ya, Allah abadikan dalam bentuk ayat. Iyamsaskum korhun, jika kamu merasa benci dengan kondisi kamu yang sekarang nih ya, pontang-panting dihantam musuh, padahal bukan karena Allah jahat, emang karena kamunya nggak nurut sama Rasul. Dibilang jangan turun sengaja. Ngelanggar ya. Udah kalau yang namanya ngelanggar, nuwalihi matawallala, kan Allah palingkan dia sejauh mungkin. Tapi Allah mengatakan iyamsaskum korhun faqad masal qaum korhun mislu. Gini, kamu nih merasa sedih kalah ketika perang Uhud, nggak usah terlalu sedih kali ya. Dulu juga musuh kamu tuh kalah di perang Badar kan gitu. Jadi kalau musuh merasa sedih, ya jangan mentang-mentang kita orang Islam nggak merasa sedih. Allah bikin kalian sedih dengan dewasa, sedih untuk dewasa. Karena banyak orang beranggapan kalau kita ini nggak diuji sama Allah itu menandakan Allah cinta sama kita, dan memang itulah hidup kita yang sebenarnya. Salah. Justru Allah pengen manusia tahu ujian yang paling berat ya ujian orang yang beriman, dan tingkat iman yang paling tinggi adalah imannya para nabi dan rasul. Makanya ujian para nabi dan rasul paling berat. Ya. Oh, berat banget rasanya meninggalkan sorga. Adam alaihissalam tuh cuma gara-gara satu dosa yang dia perbuat. Annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhambin wahid. Orang tua kita Adam dan Hawa dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Sedih banget ya. Kayak kita diusir dari rumah kita sendiri karena kelibat utang, betul. Sampai dada sama pagar. Ada pagar. Segitu sedihnya ya. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat dunia. Kalau nggak kita yang ninggalin, dia yang ninggalin kita. Dunia kan gitu. Dulu lagi punya nggak dirawat, udah nggak ada baru sedih. Kayak orang nggak nerima orang tuanya meninggal, giliran diangkat keranda dari musola, apa disolatin, wow, ikut. Kemarin tinggal orang tua, sekarang ikut, gimana sih? Makanya perempuan nggak boleh ikut nguburin tuh, ya. Kalau nggak bisa rame kuburan, akhirnya gara-gara sedih. Ikut. Suruh ikut, suruh masuk, jangan lepas. Nggak bakal ada yang berani. Cuma ngayal doang, ikut-ikut ya. Iya, lagi ada disia-siain, nggak ada ditangisin, kebalik. Nah, jangan harusnya. Coba kalau mau sabar sedikit, sabar. Iyamsaskum korhun faqad masal qaum korhum misluh. Kalau kamu merasakan sedih sekarang, udah jangan terlalu berlebihan.
Yang sedih itu bukan kamu saja. Coba belajar dari orang dulu. Adam tuh sedih banget. Di sorga tinggal nyaman, dikeluarin gara-gara godaan setan. Tapi ya nanti ada formulanya. Nabi Allah Yunus alaihissalam tuh diuji sama Allah, ujiannya berat banget. Ditelan ikan, maksudnya gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. 3 kegelapan tuh ujian yang paling berat. Kita paling cuma kepati lele doang, ya kan? Yang berat kan ditelan sama lele, betul ya? Dibawa ke lumpur lagi kan? Oh, itu dia bercerita kena pati lele, ganti status, kena patil. Gitu. Status diganti. Ya, ujian kita nggak ada seujung kuku. Ujian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Allah, Allahu Akbar. Ya, ditimpukin, disakitin di Taif itu, Masya Allah. Di tengah masyarakat yang saat itu cukup kaya. Taif itu orang-orang kaya, orang-orang berhasil dalam pertanian. Karena Taif itu kan dingin, subur, air banyak. Jazirah Saudi itu yang subur ya Taif. Makanya masyarakatnya sombong. Dulu zaman Rasul, sekarang sih enggak ya. Dulu iya, makanya Nabi itu nggak diterima. Padahal ngomong baik-baik, Nabi datang ceramah, dakwah, nggak minta seperak juga, ditimpukin, dibubarin pengajiannya, betul. Seperti kayak orang Taif yang begitu.